Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Ridwan dari kelas 11 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan masa pendudukan Jepang di Indonesia melalui 3 gambar sebagai berikut. Bisa dilihat, gambar pertama adalah organisasi putra. Organisasi pemuda diberi nama Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat dengan Putra, dengan melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara atau 4 serangkai. Putra secara resmi berdiri pada 16 April 1943 sebagai organisasi sosial masyarakatan bentukan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Seperti diketahui, Jepang memiliki tujuan utama menggalang dukungan politik dan militer untuk kemenangan perang Jepang menghadapi sekutu. Putra telah mencatat angka positif bagi perjuangan bangsa Indonesia. Putra telah mempersiapkan mental rakyat untuk menuju kemerdekaan. Hal ini dicapai dengan mengadakan rapat-rapat raksasa dan menggunakan media massa Jepang untuk menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan. Putra lebih mengarahkan perhatian rakyat untuk mencapai kemerdekaan daripada usaha perang bagi pihak Jepang. Putra juga mengarahkan pendirian organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat termasuk golongan Cina, Arab, dan lain-lain. Pemerintah Jepang lambat laun menyadari pembelokan arah kegiatan organisasi tersebut. Oleh karena itu, Jepang mengganti Putra dengan organisasi baru yang bernama Jawa Hokokai. Gambar kedua yaitu peta. Kepanjangan dari Pembela Tanah Air adalah kesatuan paramiliter sukarela yang dibentuk Jepang pada masa penjajahan Dai Nippon di Indonesia, tepatnya tanggal 3 Oktober 1943. Sejarah peta tidak terlepas dari kebutuhan militer Jepang dalam Perang Dunia II. Anggota peta adalah para pemuda Indonesia dan dibentuk dengan tujuan untuk membela tanah air dari ancaman sekutu dalam Perang Asia Timur Raya yang merupakan bagian dari Perang Dunia II yang sedang dihadapi Jepang. Tujuan dan tugas peta sesuai dengan namanya, yaitu untuk membela tanah air Indonesia dari ancaman bangsa barat. Terbentuknya peta Indonesia merupakan usaha untuk membangkitkan semangat juang para pemuda-pemuda Indonesia agar para pemuda terlatih dalam bidang kemiliteran. Adanya peta sebagai bentuk awal persiapan kekuatan militer apabila sewaktu-waktu Indonesia merdeka. Oleh karena itu, peta juga diikutsertakan oleh para pemimpin bangsa saat itu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tokoh-tokoh peta yaitu Gatot Mangkoeparaja, Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Ajeng Suryo Mataram, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, dan tokoh-tokoh lainnya berperan dalam pembentukan serta perkembangan peta sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Gambar ketiga yaitu Romusa, merupakan panggilan pekerja paksa di masa penjajahan Jepang, yakni tahun 1942 hingga 1945. Orang-orang yang dipekerjakan saat itu adalah masyarakat Indonesia dengan tujuan memenangkan Perang Asia Timur Raya. Terdapat beberapa dampak yang diakibatkan oleh Dai Nippon ini. Menurut L. De Jong atau Bei dalam buku Pendudukan Jepang di Indonesia, suatu ungkapan berdasarkan dokumentasi pemerintahan Hindia Belanda 1987, pihak Belanda bisa dikalahkan oleh Jepang pada 28 Februari 1942. Saat itu, anggota militer Nippon berhasil mendarat di Banten, Indramayu, dan Rembang. Dampak Romusa secara cepat di tahun yang sama ketika Nippon datang dan mulai mengatur Indonesia, ekonomi mengalami kelumpuhan. Dalam sejarah nasional Indonesia 6, zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia 1942 sampai 1970. Marwati dan Nugraha Susanto menerangkan, setelah ekonomi menurun, diubah sistemnya menganut ekonomi perang. Kebutuhan sumber daya untuk menyokong pertempuran melawan sekutu membawa Jepang mengeluarkan berbagai penerapan yang menyiksa para Romusa. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, diberikan tugas secara paksa untuk meluruskan lahan kosong, agar pangan bisa berlipat ganda. Bukan hanya ekonomi, bahkan pada awal 1943, militer Dai Nippon yang terpojok oleh kubu musuhnya malah mengajak para petani
untuk ikut serta di medan pertempuran sebagai prajurit cadangan. Tujuan Romusa Jepang adalah Jepang ingin memperoleh sumber daya manusia serta alam demi kepentingan ekonomi belaka. Tokoh nasionalis belum menyadari akan tujuan pendudukan Jepang saat itu. Awalnya, mereka yang dipekerjakan hanya berperan sebagai tenaga sukarela. Namun, dalam buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3, dijelaskan bahwa Jepang menjadikan mereka pekerja tambahan, paksa. Itu semua digunakan untuk keperluan Jepang. Jadi, hingga puncaknya, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu 15 Agustus 1945 karena sebelumnya pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika telah mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.